Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Green Firmadi Familia, Perbankan Syariah kelas E semester 1. Jadi saya akan menjelaskan tentang penawaran. Penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar dan periode tertentu. Menurut Hanafi, dalam ilmu ekonomi, istilah penawaran atau supply adalah jumlah barang tertentu yang hendak dijual pada berbagai kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu, atau ceteris paribus. Penawaran menunjukkan jumlah maksimum yang hendak dijual pada berbagai tingkat harga atau berapa harga minimum yang masih mendorong penjual untuk menawarkan berbagai jumlah dari suatu barang. Hubungan antara harga satu per satu dan jumlah yang hendak dijual dirumuskan dalam hukum penawaran, yaitu ceteris paribus. Produsen atau penjual cenderung menghasilkan dan menawarkan lebih banyak pada harga yang tinggi daripada harga yang rendah. Alexander Hamilton Institute menyebutkan bahwa penawaran atau supply adalah sejumlah produk yang ditawarkan untuk dijual dengan beberapa kemungkinan harga. Penawaran juga dapat diartikan sebagai jumlah komoditas atau output, baik berupa barang maupun jasa yang akan dijual oleh pengusaha kepada konsumen. Selama keadaan ceteris paribus, hanya perubahan harga barang yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran atau supply terjadi ketika penjual bersedia menjual berbagai jumlah produk dan bermacam jasanya pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, jumlah barang atau jasa yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga dan pada waktu yang tertentu sehingga dapat membentuk suatu kurva. Hukum penawaran. Penawaran merupakan suatu model yang menentukan harga pasar. Hukum penawaran pada dasarnya menyebutkan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Namun sebaliknya, jika semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit juga jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Menurut Mankiw, hukum penawaran ada pada saat harga pasar telah mencapai batas seimbang antara kuantitas barang atau jasa yang diminta dengan kuantitas barang atau jasa yang ditawarkan, yang disebut dengan equilibrium. Hukum penawaran atau law of supply menurut Sukirno berisi pernyataan yang menjelaskan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual kepada para konsumen. Fakta yang mempengaruhi penawaran: 1. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan. 2. Tujuan perusahaan. 3. Pajak. 4. Ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. 5. Prediksi atau perkiraan harga pada masa depan. Teori dan hukum penawaran Islam. Seperti halnya ada pada permintaan, dalam Islam yang diturunkan dari fungsi konsumsi. Teori penawaran hakikatnya adalah derivasi dari perilaku individu perusahaan dalam analisis biayanya. Pembahasan teori penawaran dalam kerangka ekonomi Islam sebenarnya merupakan kelanjutan dari pembahasan teori permintaan dalam ekonomi Islam. Pembahasan persoalan menyangkut faktor atau variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kedudukan penawaran suatu barang atau jasa tertentu. Esensi teori dan hukum penawaran Islam. Produksi Islami bukan hanya dilarang mengakibatkan kerusakan dalam memanfaatkan alam dan lingkungan, melainkan juga melarang produk-produk yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan kerusakan baik kesehatan moral maupun kepribadian. Aturan etika dan moral dalam membatasi kegiatan produksi tertentu berpengaruh terhadap fungsi penawaran barang dan jasa. Sebagai contoh, apabila proses produksi menghasilkan polusi, biaya lingkungan dan sosial tersebut harus dihitung dalam ongkos produksi sehingga meningkat dan penawaran akan berkurang. Penawaran sebagai kekuatan penting dalam pasar. Dalam Hasanah, pemikiran ekonomi Islam klasik, penawaran telah dikenali sebagai kekuatan paling penting dalam pasar. Penawaran merupakan ketersediaan barang di pasar. Penawaran barang atau jasa dapat berhasil dari hasil impor dan produksi lokal. Kegiatan ini dilakukan oleh produsen ataupun penjual. Menjual barang dalam Islam didasarkan pada hal-hal berikut. 1. Maslahah, yaitu pengaruh maslahah terhadap penawaran tergantung pada tingkat keimanan produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat,
produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. 2. Keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal untuk memperoleh maslahah yang lebih besar lagi agar mencapai falah. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang penawaran. Ibnu Khaldun mengetahui adanya permintaan dan penawaran terhadap penentuan harga jauh sebelum konsep itu dikenal. Ibnu Khaldun menekankan penentuan harga jauh sebelum konsep itu dikenal. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga rendah untuk kebutuhan pokok harus diusahakan tanpa merugikan produsen. Dengan kata lain, tingkat harga yang stabil dan biaya hidup yang relatif rendah adalah pilihan yang terbaik dengan tetap mengusahakan pertumbuhan dan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi penawaran menurut Ibnu Khaldun adalah banyaknya permintaan, tingkat keuntungan relatif atau tingkat harga, tingkat usaha manusia atau produktivitas. Misalnya, besarnya tenaga buruh, termasuk ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh orang yang memproduksi barang tersebut, keamanan dan ketenangan serta kemampuan teknik dan perkembangan secara keseluruhan. Hukum penawaran dalam Islam. Hukum penawaran yang sangat sederhana, yaitu apabila harga naik, kuantitas yang ditawarkan pun naik. Sebaliknya, apabila harga turun, kuantitas yang ditawarkan pun turun. Hubungan ini disebut kurva penawaran. Hukum penawaran barang atau jasa bisa juga didefinisikan sebagai hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang adalah hubungan searah. Kurva penawaran. Menurut Grimm, kurva penawaran adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jika penawaran bertambah yang diakibatkan oleh faktor-faktor di luar harga, supply bergeser ke kiri atas. Jika berkurang, kurva supply bergeser ke kiri atas. Terbentuknya harga pasar ditentukan oleh mekanisme pasar. Menurut Haryati, kurva penawaran adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi antara harga dan jumlah barang yang diproduksi atau ditawarkan. Kurva penawaran merupakan garis pembatas jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.